Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kepri, kita bertemu lagi di podcast Kanwil PB Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di program Bintan, Bincang Santai bareng Kanwil PB Kepri. Ya. Ke Trikora mandi di pantai, makin enak sambil makan Indomie. Jumpa lagi di program Bincang Santai untuk membahas pembiayaan UMI. Baik, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait KUR ya. Ada lagi satu kan, kemarin juga kita membahas sedikit tentang UMI. Jadi ada dua, satu lagi kali ini kita akan fokus membahas tentang pembiayaan UMI, pembiayaan ultra mikro. Ya, kali ini kita sudah kedatangan tamu nih dari PNM ya, salah satu penyalur dari pembiayaan UMI di Kepri. Telah hadir bersama kita di sini Ibu Desi Isra Mayasari Hasibuan ya, Kepala Area Kepri 3 ya. Iya. Di PNM. Panggilannya Bu Maya ya? Iya Pak, Bu Maya. Pak. Baik. Bu Maya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang UMI ya, khususnya bagaimana penyaluran UMI di Kepulauan Riau ya. Siap Pak. Iya, tentang UMI. Nah, Bu Maya, sebelum kita masuk ke UMI kan banyak yang belum tahu nih PNM. PT PNM itu sebenarnya apa nih? Nah, dijelasin dulu nih, Bu Maya, silakan. Terima kasih ya Pak. Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwasanya PNM itu kepanjangan dari Permodalan Nasional Madani. Nah, PT PNM ini sendiri itu salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, PNM ini sendiri Pak itu bergerak di bidang pembiayaan UMKM. Yang tadi kita sebutkan itu UMI. Ultra mikro. Nah, di mana tujuan kita memberikan pembiayaan ini ke masyarakat itu supaya bisa membantu dan mensejahterakan keluarga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya untuk ibu-ibu. Oke, jadi PNM ini salah satu penyalur UMI dan di bawah BUMN ya? Iya Pak, Wah, benar. keren dong di Kementerian BUMN. Nah, tapi yang disasar itu debiturnya nasabah ya, kalau di Iya, PNM itu nasabah. lebih ke ibu-ibu ya, Iya, pengusaha lebih ke ibu-ibu. ibu-ibu. Oke, pas ya dengan ini program kita UMI ya, yang Iya, menyasarnya ke ibu-ibu. Baik, nah kalau tadi ibu-ibu, jadi yang berhak mendapatkan UMI nih kalau di PNN tuh siapa aja? Ibu-ibu yang seperti apa sih? Ya. Saya jawab ya Pak. Nah, untuk kategori ibu-ibu yang kita bisa rekrut untuk pembiayaan yang mendapatkan pembiayaan di PNM sendiri itu ibu berumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera. Jadi memang ada kategori kriteria-kriteria nasabah untuk ibu-ibunya. Nah, jadi kebanyakan mungkin kita bisa lihat ibu-ibu banyak stay di rumah, tidak ada kegiatan ya Pak ya. Tapi dengan adanya pembiayaan dari kita di PNM, ibu-ibunya bisa membantu perekonomian di keluarganya dengan berusaha gitu Pak. Oh, tapi dia harus ada usaha dulu apa gimana nih kalau PNM? Itu keunggulan di PNM Pak. Jadi di PNM itu tidak harus ada usaha dulu baru bisa dapat pembiayaan di kita. Boleh ya? Boleh Pak. Jadi mau mulai usaha, ibunya juga boleh mendapatkan pembiayaan di PNM. Oh gitu. Nah, tapi kan ini baru mulai usaha nih, ini nggak tahu apa-apa nih. Iya, pinjem itu gimana? Ada nggak program dari PNM untuk membantu usaha atau ada pendampingan seperti itu selain penyaluran? Selain tadi keunikan kita itu untuk nasabah, untuk calon nasabah yang baru mulai juga bisa dapat pembiayaan. Nah, PNM sendiri memiliki keunikan lain Pak, yaitu kita mendampingi nasabah kita. Ada pendampingannya Pak, jadinya. Jadi nasabah kita itu tidak hanya meminjam, tidak hanya membayar, tetapi juga mendapatkan pendampingan dari kita PNM. berupa PKU. Apa tuh bentuknya, apa tuh? PKU sendiri pengembangan kapasitas usaha. Oke, pengembangan kapasitas Iya, usaha. Pak. Terus bentuknya apa nih? Jadi bentuk kegiatan PKU itu sendiri, pertama kita melakukan pelatihan, pendampingan dan pembinaan, baik itu berupa langsung, offline ataupun via Zoom. Oh, misalnya bentuk pelatihannya apa? Nah, kemarin di tanggal 26 September kita melakukan kegiatan PKU pelatihan kepada 50 nasabah kita. Nah, pelatihan yang kita berikan itu mengenai berjualan di media sosial. Oh, online Iya, gitu Pak. ya, di marketplace. Benar, Pak. Jadi selama ini nasabah kita hanya berjualan di rumah, di warung, di pasar.
Tapi dengan adanya perkembangan zaman, kita beri edukasi ke nasabah kita, harus ikut berkembang juga Pak. Oke. Jadi harus tahu juga menggunakan media sosial. Oke, itu yang di bulan September ya. Siap Pak, ya di Oh, bulan September. Berarti ini pengembangannya berapa lama? Sebulan sekali, 2 bulan sekali? Untuk kegiatan PKU sendiri itu di masing-masing unit dilakukan 1 bulan sekali Pak. Oh, jadi setiap satu unit bulan. ada. Oke, berarti tadi September, yang Oktober ini sudah Nah dilaksanakan di juga? Oktober tadi barusan Pak. Oh, barusan. Itu Iya. pelatihan apa tuh? Pelatihannya ini mengenai tentang ESG. Nah, Hmm. jadi kita selain ada pemateri untuk langsung, pelatihannya juga dari Zoom juga diberikan materi. Jadi Oke. sebagai penguat lagi ke nasabah kita, selain nasabah kita harapkan untuk berjualan, berusaha, mereka juga harus berdoa supaya Berdoa. Tuhan ikut andil Oke, juga membantu iya. usahanya Pak. Baik, jadi selain dipinjemin, dikasih kredit gitu ya, dikasih pinjaman juga dibantu juga ya untuk pengembangannya ya. Jadi nggak hanya ini pinjemin, nanti kalian bayar, tapi tetap ada pendampingan ya. Iya Pak, tetap ada Oke. pendampingan. Nah, kalau soal pembiayaan Ibu, tadi kan dari ibu-ibu rumah tangga yang belum ada usaha ya, itu udah dikasih pinjaman. Nah, kalau ibu-ibu baru usaha mau datang ke PNM, itu biasanya dikasih pinjamannya gimana? Itu ring-ring pinjamannya gimana tuh di PNM? Untuk pinjaman kita di PNM sendiri Pak, itu tidak ada perbedaan antara nasabah yang sudah ada usaha ataupun yang mau mulai usaha. Oke. Jadi pembiayaan mereka itu di awal kita samaratakan itu 2 sampai 3 juta. Oh, di awal udah dikasih 2 sampai 3 2 juta. sampai 3 juta Pak. Kembali lagi kemampuan dari nasabah. Oh iya. Tapi kebanyakan dari nasabah karena mungkin dia belum ada usaha, dia berani ngambil yang 2 juta. 2 juta itu range-nya berapa lama? 1 50 tahun? minggu Pak. 50 minggu Karena kita ya? pembayarannya 2 mingguan. Oh, jadi bukan bulanan. diambilnya mingguan. Iya, Pak. Nanti si nasabah setor atau ada PNM yang Nah, ngambil? kita yang datang Pak. Jadi datangin. setiap perkumpulan PNM itu kumpul di satu tempat. Nah, petugas kita datang ke sana. Nah, ibu nasabahnya semuanya datang ke sana, di situ kita kumpul dan Oke. pembayarannya. Oh iya, tadi kalau PNM ini dia agak unik karena ada per kelompok ya, Iya, per kelompok. per Jadi kelompok. setiap debitur, individu kalau mau pinjam itu dia harus tergabung di satu kelompok gitu Iya, ya. benar Pak. Oke. Kalau dalam satu kelompok itu ada batasan nggak sih berapa orang gitu? Ada Pak. Oh, ada. Untuk kelompok sendiri itu 10 sampai 30 orang. 10 sampai 30 orang. Kalau sektornya sekarang ini masih banyak di apa, perdagangan ya kalau di Iya PNM Pak. ya. Kalau di PNM sendiri lebih banyak di perdagangan. Apalagi di Kepri ya, kalau Iya. kalau yang lain belum ya. Belum. Oke. Kalau di PNM berarti kan tadi di awal 2 sampai 3 juta ya. Itu sampai maksimal sampai bisa berapa ya kalau? Untuk maksimal dari PNM sendiri itu bisa sampai 25 juta, tetapi itu tidak bisa prosesnya cepat Pak. Dia harus mengikuti jangka waktunya. Jadi udah selesai tahap pertama, lanjut 1 juta naik. Jadi memang bertahap untuk Oh, bisa gitu. sampai di 25 juta. Oh, jadi dari awal tadi dia Iya. 2 sampai 3 juta, terus udah selesai nih, nanti bisa pinjam lagi, Naik lagi. naik lagi, Iya, naik Pak. lagi, naik lagi, sampai maksimal sampai 25 25 juta. juta. Oke. Tapi persyaratannya apa aja sih yang diperluin tuh? Nah, untuk persyaratan di kita itu sangat gampang Pak. Makanya Umi ini salah satunya prosesnya cepat. Yang pertama adanya KTP elektrik. Oke. Oh ya, itu pasti ya. Syarat yang Syarat pertama. KTP. Kemudian adanya kakak, kemudian adanya penjaminnya dari keluarga dia sebagai bahwa tahu nasabah ini ikut pinjaman di kita. Oh, beneran dia ada izinnya lah bahwa Benar, Pak, pinjem ada ya, izinnya. biar ada tanggung jawabnya bahwa memang untuk usaha misalnya gitu Iya ya. Pak. Kemudian untuk izin usaha juga ada bagi ibu-ibunya yang sudah ada usahanya. Jadi dia menunjukkan surat izin usaha dia. Oke, tapi kalau yang belum ada usaha Masih bisa. boleh ya. Boleh. Kembali ke kelompoknya Pak. Oke. Karena berkelompok. Iya, ini nih yang unik kan, kelompok ini fungsi kelompoknya apa sih? Nah, untuk fungsi kelompok sendiri, jadi karena kita tidak ada anggunan, tidak ada jaminan, Tidak ada jaminan. maka di dalam kelompok itulah yang menjadi anggunan mereka. Oh, jadi Gitu, Pak. kelompok itu nanti yang akan menjamin setiap anggotanya untuk membayar. Iya Pak, benar. Oke, jadi keunggulan lagi di PNM ini kan tidak ada agunan ya, tidak ada barang yang dijaminkan kalau kita pinjam, tapi Iya, Pak. sebagai jaminannya yaitu kelompoknya Kelompok. itu. Jadi kalau anggota kelompok ada yang
ya karena sesuatu ya, mungkin karena bisnisnya kurang lancar, nggak bisa bayar, itu gimana tuh? Jadi kalau di dalam satu kelompok itu ada nasabah yang tidak bayar, maka nasabah yang ada di kelompok itu yang ikut membayar. Jadi berupa talangan, Pak. Jadi nanggung nanggung Tanggung tanggung renteng. renteng. Iya, Oh, tanggung tanggung renteng renteng. istilahnya ya. Tanggung Oke, oke, renteng. oke. Jadi kalau iya, makanya itu juga saling saling membantu ya, saling mendorong, saling menyemangati biar Iya, tidak bisa ada. bisa bayar ya. Kalau nggak bayar kan anggota lain nih yang kena gitu Iya, ya. benar. Tadi satu kelompok 20 sampai 10 30. sampai 30, Pak. Oh, 10 sampai 30 orang. Oke. Nah, kalau di Kepri ya, kan Bu Maya kan di wilayah Kepri ya. Kalau Kepri ini cakupan PNM tuh di mana aja sih? Untuk di Provinsi Kepri sendiri itu kita ada 3 wilayah, Pak. Kepri 1, 2, dan 3. Di mana aja tuh? Untuk Satu 1 dan dan 2 itu ada di wilayah Kota Batam dan mencakup untuk wilayah Karimun. Batam dan Karimun. Iya. Itu untuk wilayah 1 dan 2, Kepri 1 dan 2. Sedangkan untuk wilayah Kepri 3 sendiri itu Tanjung Pinang, Bintan, Singkep, dan Lingga. Oh, sampai ke Lingga juga ya? Iya, Pak, sudah sampai di Lingga. Oke, jadi ada 3 di Tanjung Pinang yang di ke samping. Kalau kantornya di mana PNM? Kalau untuk kantornya sendiri, kalau di Tanjung Pinang itu ada di Perumahan Hang Tua, Rumah Hang Tua. arah Ganet, Pak. Oh, Dekat Ganet. Iya, Oh, di arah mau situ. ke bandara. Oh, Kemudian yang kedua itu ada di Jalan Usman Harun dekat Lantamal, oke, tepi laut. ke arah tepi laut. Oh, jadi ada 2 kan memang kantornya. Untuk di Tanjung Pinang, Pak. Di Bintan itu ada di Kijang. Oke, jadi kalau calon debitur nih mau misalnya pinjem UMI, jadi nanti mereka misalnya datang ke PNM gitu bisa, atau harus cari kelompoknya dulu apa gimana? Jadi untuk prosesnya? sistem di kita sendiri penyaluran UMI ini, Pak, lebih ke sosialisasi. Nah, jadi biasanya kita sosialisasi teman-teman AO ya, Pak, namanya AO. AO. Biasanya habis ngambil kumpulan, habis dari tempat pertemuan, mereka biasanya singgah ke warung. Oke. Sosialisasi. Nah, disitulah bentuk sosialisasi kita supaya masyarakat tahu ada pembiayaan PNM. Oke. Tapi ada juga yang mereka tahu dari orang lain, mereka pergi ke kantor untuk mengajukan pembiayaan. Oh, nanti kalau mereka kantor diarahkan ya ada Kita kelompok yang arahkan, mana gitu. iya, kita arahkan sesuai dengan alamat tempat tinggal mereka di mana. Oke. Berarti AO-nya banyak dong ya. Ada berapa nih pegawai? Kalau untuk AO sendiri itu ada 40, Pak. 40 Untuk AO AO-nya. saja. Tapi jumlah total Jumlah pegawai total PNM ada 52. 52. Untuk di area Kepri 3. Oke, 52 itu tersebar sampai ke Lingga tadi Iya, Pak, sebagian benar. besar ya. Nah, kalau yang sudah sekarang nih debitur udah berapa banyak nih? Kalau untuk di area Kepri 3 sendiri itu nasabah kita sudah ada 12.000, Pak. Wih, banyak juga ya? Iya, sudah ada 12.000. Oke. Itu mencakup sampai ke wilayah Singkep dan Lingga. Oke, 12.000. Lumayan juga ya, berarti ya. Sudah, ini kalau di Kepri udah jalan berapa tahun berarti ya? Kalau untuk di Kepri sendiri, khususnya untuk di wilayah Tanjung Pinang, itu sudah mau jalan 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun. 2 tahun 12.000 ya? Iya, Pak. Wah, luar biasa ya. Lumayan Alhamdulillah, juga Pak. ya. Ya, terus kalau selama ini udah 2 tahun, apa aja nih tantangan dari PNM dalam penyaluran UMI? Untuk dari kita sendiri, yang dari saya pribadi nih, Pak, yang sudah ikut juga langsung ke lapangan bareng teman-teman PNM lainnya, itu tantangan kita yang pertama masih ada beberapa wilayah bagian pemerintah yang belum mengetahui bahwasanya PNM ada loh di situ. Iya, gitu, Pak. iya, benar. Tuh. Jalan. Terus baik itu dari pemerintahannya ataupun mungkin aparat itu masih belum tahu. Cuman ketika kita melakukan kegiatan, kita melakukan undang mereka, tapi mereka datang. Oh gitu, tahu Cuman juga kalau ya. untuk spesifiknya mereka belum tahu bergerak di bidang apa, pembiayaannya apa. Kemudian tantangan kita yang kedua itu adalah jaringan dan jarak wilayah, Pak. Karena kan karena banyak pulau-pulau kepulauan. kecil. Itu tantangan kita di sini. Oke, karena tadi cakupannya sampai ke Lingga gitu ya, sampai Sampai ke Lingga. Oke. Oke, kalau tantangan tadi ya berarti rata-rata iya, karena kan masyarakat kita juga belum banyak yang tahu kadang ya PNM itu seperti apa, karena
kalau penyaluran UMI berarti nih teman-teman sobat Kepri ya, kita udah ada satu lagi nih. Biasanya kan kalau taunya kalau kur apalagi ya, taunya kalau mau pinjem UMKM nih ke bank gitu ya, Iya. atau ke kur. Padahal misalnya pinjemnya nggak perlu yang banyak-banyak karena dia masih kecil kan. Iya. Ini perlunya cuma 3 juta aja kayak Bu Maya tadi bilang. Berarti sekarang ada, sebenarnya ada nih pilihan lain, tempat lain. Tadi ada PNM, kalau di Kota Tanjung Pinang itu ada di dekat bandara ya, Ganet tadi satu lagi di ke arah tepi laut ya. Oke, ada 2 itu. Dan jangan khawatir juga teman-teman yang di daerah tuh tadi sampai Dabo ya. Iya Pak. Sampai Dabo, sampai Lingga itu banyak ya personil-personil PNM yang siap itu melayani. Dan tadi ya, kalau di PNM tidak hanya teman-teman nanti mendapatkan kredit langsung dilepas gitu, tiba-tiba teman-teman AU datang buat nagih ya, Iya. nggak kayak gitu ya, tapi setiap bulan ada apa tadi, Pendampingan, PKU ya, PKU. namanya PKU, ada pendampingan. Jadi wah lumayan juga nih, ada usahanya ya dari PNM untuk mengembangkan UMKM ya Bu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nih Bu, apalagi untuk teman-teman UMKM kalau mau minjem gitu kan, tadi syarat-syarat gampang banget ya. Iya. Itu kalau sudah menyerahkan syarat berapa lama biasanya prosesnya? Untuk proses di perekrutan nasabah kita sendiri Pak, itu biasanya memakan waktu 1 minggu, itu paling lama. Oh, 1 minggu Satu juga ya. minggu, 1 minggu. Nah itu paling cepat bisa sampai 4 hari Pak. Tergantung karena kita kan sekarang sudah pakai digitalisasi, sudah digital, kadang namanya juga sistem juga menjadi kendala kita ketika Oke. memproses nasabah. Iya, iya. Tapi kalau untuk proses normalnya itu 4 hari biasanya ibunya udah proses pencairan. 4 sampai 5 hari sudah pencairan. Iya, 4 sampai 5 hari nanti itu kalau datang sendiri nanti juga diarahkan ke Ke kelompok kelompok-kelompoknya. mana yang terdekatnya. Ya, karena kalau saat ini sih belum banyak bidang-bidang ya, baru Iya. di apa, perdagangan Iya, aja di ya. perdagangan. Di perdagangan aja. Oke. Oke, baik, itu tadi obrolan kita dengan Bu Maya ya, Kepala Area Kepri 3. Kepri 3, karena Kepri 1 2 ada di Batam, Kepri 3 ada di Tanjung Pinang. Oke, Sobat Kepri, itu tadi bahasan kita terkait dengan pembiayaan UMI dengan salah satu penyalur PT PNM ya. Terima kasih Sobat Kepri, terima kasih Bu Maya sudah hadir Pak. di kita, sudah memberikan info kepada Sobat Kepri ya. Baik, Sobat Kepri, kita ketemu lagi di di program Bincang Santai yang lainnya. Nanti kita tetap akan membahas pelaksanaan APBN ya di Kanwil Kepri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Saya Roli Indra, izin clock off.